Salam kasih dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya saudara-saudara semua masih dalam keadaan sehat dan bersedia menyaksikan tayangan saya pada kesempatan ini. Saudara-saudara, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, saya mau mengajak saudara-saudara semua menikmati pujian Mazmur dari Mazmur 6 berikut. Saudara-saudaraku, sementara itu kita mengarahkan hati kita semua untuk berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus, bahkan meminta Roh agar menerangi kita dalam mendengar firman, supaya kita semua dapat dihibur dan dibangunkan imannya. Akhir dari musik pujian ini menjadi tanda bahwa kita semua sudah selesai berdoa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Jemaat Kristus dan para pemirsa yang sangat saya kasihi, jika saudara rajin membuka media sosial dan rajin memeriksa Facebook atau memeriksa YouTube, saudara-saudara akan menyaksikan tayangan-tayangan rohani atau pemberitaan firman secara online. Tayangan rohani yang viral akhir-akhir ini, saudara-saudara, tentu saudara-saudara semua sudah saksikan juga, terutama perdebatan hangat mengenai karya penyembuhan ilahi oleh seorang yang bernama Andy Simon. Ya, pasti saudara-saudara pernah menonton saudara Pastor Andy Simon dalam pelayanannya. Proyek penyembuhan beliau mendapat sorotan banyak pihak seperti Pendeta Dr. Stephen Tong, Pendeta Muriwali Yanto Matalu, dan beberapa teman pendeta aliran reform lainnya. Saya cenderung mau menggali pendapat para pastor yang berusaha membela Andy Simon seperti Pendeta Berton Nababan dan orang-orang lain di sekitar Pastor Andy Simon itu. Demi menopang karya penyembuhan ala Pastor Andy Simon, pendeta yang saya sebut yang bernama Berton Nababan adalah seorang yang mengangkat nas Alkitab yang menurut saya beliau pakai secara sembarangan di luar konteks yang benar. Inilah yang saya pernah bilang bahwa tidak baik hamba-hamba Tuhan mencopot ayat dari konteksnya dan dipergunakan secara salah untuk memenuhi kepentingan tertentu. Saya mau mengajak saudara-saudara sekalian melihat beberapa ayat pertama yang diangkat Berton Nababan itu, yang rupanya ia mau pakai untuk menyerang pendeta Dr. Stephen Tong yang menentang kuasa penyembuhan ilahi para pendeta karismatik. Bukalah firman Tuhan dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai ayat 14. Berton Nababan menggunakan 3 ayat penting itu untuk membela Andy Simon, untuk mematahkan pendapat Stephen Tong dan kawan-kawan. Saya akan membaca ketiga ayat penting ini dan saudara-saudara ikuti bacaan tersebut dengan sangat teliti
pasal 14 dari Injil Yohanes ayat 12, 13 dan 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian ketiga ayat penting yang dapat dibaca untuk saudara-saudara sekalian. Ketiga ayat ini, saudara-saudara, memang dianggapnya sebagai peluru yang paling mematikan untuk mematahkan pendapat para penentang, yang mematahkan pendapat orang-orang reform terhadap karya penyembuhan ilahi, terutama para pendeta mau menentang para pendeta reform seperti kami ini. Ayat-ayat ini dicopot dari konteksnya untuk menjelaskan pendapat beliau dalam membenarkan proyek penyembuhan Andy Simon. Dengan berapi-api, pendeta Burton Nababan menekankan bahwa melalui ayat itu Yesus membuka peluang adanya penyembuhan ilahi tanpa membedakan kepada siapa, untuk siapa, dan dalam maksud apa Yesus bicara dalam konteks nas itu. Coba perhatikan saudara-saudara kata Yesus dengan baik dalam ayat 12 itu. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itu perkataan yang ada dalam ayat 14. Ayat itu, saudara-saudara, sesungguhnya tidak hanya dimaksud Yesus kepada para rasul atau para pendeta, namun terhadap barang siapa yang percaya kepadanya. Mari kita garis bawahi kata yang dimaksud Yesus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan dalam ayat 12 tersebut. Apakah pekerjaan yang dimaksud ayat itu ada kaitannya dengan mujizat penyembuhan yang pendeta Burton sebut atau tidak? Bukalah Alkitab, saudara-saudara. Jadi selama saya melakukan tayangan, saudara-saudara harus mendekatkan Alkitab di depan saudara-saudara, atau juga pena dan kertas untuk menulis ayat-ayat penting yang saya sebutkan dalam khotbah saya. Inilah, saudara-saudara, bahaya pencopotan ayat dari konteks cerita nats firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa setiap ayat pertama-tama memiliki kaitan penting dengan konteks di mana ia ditulis. Walaupun sewaktu-waktu ayat-ayat Alkitab bisa dipergunakan pada tempat lain, namun ia lebih penting terhadap konteks cerita di mana ia tertulis, saudara-saudara. Lihatlah bahwa pekerjaan yang Yesus maksud sama sekali tidak terkait pekerjaan yang berhubungan dengan karya penyembuhan dalam ayat 14 tadi. Bacalah pasal 14 Injil Yohanes dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14, maka saudara-saudara akan lihat bahwa Yesus tidak membicarakan sedikit pun mujizat penyembuhan pada pokok ini. Konteks nas menyebut bahwa Yesus berbicara mengenai kepergiannya dari antara murid-murid atau mengenai hal kematiannya. Yesus jelaskan hal itu sebagai proses pekerjaan yang patut ia lakukan, sebab dengan itulah ia akan pergi ke rumah Bapa. Pekerjaan yang berikut sesudah kematiannya, ia pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi kita, dan sesudah itu ia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya, supaya di tempat ia berada, kita pun berada. Inilah, saudara-saudara, susunan pekerjaan yang dijelaskan Yesus dalam konteks ini, dan pada pokok tersebut Yesus sama sekali tidak menunjuk mujizat penyembuhannya sebagai suatu pekerjaan yang ia mau maksudkan.
Dengan demikian, bila Yesus menyebut bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, maka pekerjaan yang Yesus maksudkan adalah penderitaan dan kematiannya. Itu yang disebut Yesus pekerjaan, saudara-saudara. Pekerjaan yang semacam inilah yang bakal bisa dilakukan para rasul dan oleh barang siapa yang percaya kepadanya. Karena itu, ketika Petrus menyebut keinginannya untuk mengikuti kepergiannya dalam Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 38, Yesus katakan, engkau tidak bisa mengikuti aku sekarang karena menurut Yesus suatu waktu nanti Petrus juga bakal menderita, diadili dan dibunuh sebagai pengikut Kristus. Namun jika benar bahwa pekerjaan itu adalah terkait kuasa penyembuhan, saudara-saudara, maka seharusnya bukan rasul atau para pendeta saja yang bisa menyembuhkan orang, malahan harus bisa dilakukan pula oleh semua orang yang percaya kepada Yesus, bukan? Justru pekerjaan yang Yesus maksud menunjuk salib dan kematiannya, maka di tempat yang lain Yesus juga menyebut bahwa barang siapa percaya dan mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Saudara-saudara, Pendeta Berton Nababan berkali-kali mengangkat dan mencopot ayat tertentu seperti Markus 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Markus 16 ayat 15 sampai 20, dan juga mengangkat Matius 11 ayat 2 sampai 5. Padahal kedua kutipan itu malah menolak mentah pendapat mereka tentang penyembuhan ilahi tersebut. Kita lihat Matius 11 ayat 2 sampai 5 memberi keterangan tentang Mesias yang dipertanyakan Yohanes Pembaptis sesuai perkataan Yesaya 35 ayat 5 dan ayat 6. Dalam kedua ayat ini, dalam Yesaya itu, Yesus pertegas bahwa mujizat penyembuhan adalah tanda-tandanya sebagai Mesias yang dijanjikan. Karena itu Yesus tidak perlu menjawab Yohanes Pembaptis dengan perkataan bahwa ia adalah Mesias. Namun ia menjawab murid Yohanes Pembaptis begini, saudara-saudara. Pergilah katakan kepada Yohanes Pembaptis bahwa orang buta telah dicelekan, orang lumpuh disembuhkan, orang bisu sudah berbicara, dan seterusnya. Ini adalah pengertiannya bahwa jika ia mau mengatakan bahwa nubuat Yesaya sudah digenapi di dalam dia. Selanjutnya kutipan pendeta Berton Nababan dari Markus 16 ayat 15 sampai 20 yang beliau pakai sebagai dasar untuk membuktikan bahwa penyembuhan ilahi itu masih berlaku dan bisa dilaksanakan pada masa ini. Dalam ayat-ayat tersebut tidak ditemukan, saudara-saudara, adanya perintah untuk menyembuhkan orang, namun Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan kematiannya atau memberitakan Injilnya dan membaptis orang-orang yang percaya. Walaupun dalam ayat-ayat itu menyebut beberapa tanda mujizat, namun hanyalah sebagai peristiwa yang disebut Yesus sebagai tanda yang menyertai orang-orang percaya dalam pemberitaan Injil. Saudara-saudara, ayat-ayat ini memberi keterangan kepada kita bahwa apabila mujizat terjadi di zaman Rasul dan para pekabar Injil mula-mula, hanya disebut Yesus sebagai tanda yang menyertai pekerjaan mereka. Dalam pengertian ini, mujizat mungkin terjadi di luar sadar atau campur tangan mereka secara langsung. Kalau mujizat kita mengerti sebagai tanda yang menyertai pekabar Injil atau yang menyertai orang percaya, maka mujizat tersebut bakal terjadi bila Tuhan pandang hal itu perlu untuk mendukung pekabar Injilnya dalam waktu yang tidak ditentukan. Dalam versi ini harusnya mujizat tidak perlu diminta atau diadakan sedemikian seperti proyek kegiatan yang lainnya, seperti yang diadakan oleh para pendeta-pendeta karismatik. Apalagi mujizat juga tidak diperlukan lagi oleh mereka yang punya iman, saudara-saudara, atau yang telah diyakinkan Roh melalui firman-Nya. Sebagai tanda penyerta, maka mujizat secara insidental berlaku seperti turunnya lidah api dan terjadinya bahasa lidah di hari Pentakosta, saudara-saudara.
Kejadian itu disebut dalam kisah sebagai peristiwa yang tiba-tiba terjadi tanpa diminta atau tanpa didoakan sedemikian rupa. Demikianlah yang terjadi terhadap beberapa tanda mujizat penyembuhan yang dilakukan Petrus atau pengalaman Paulus dan kawan-kawan di Pulau Malta itu. Perlu diketahui saudara-saudara bahwa kutipan pendeta Berton Nababan dari Markus 16 ayat 15 sampai 20 tadi menjadi sebuah nubuat Yesus dan benar-benar telah tergenapi pada zaman Rasul. Saya ingatkan sekali lagi saudara-saudara, walaupun saya sudah menyebutnya dalam khotbah saya yang terdahulu, bahwa karunia-karunia tertentu seperti bahasa roh, penyembuhan dan beberapa karunia lain sudah dinyatakan berakhir atau berhenti. Paulus sudah menyebutkan batas keberlangsungan beberapa karunia dalam 1 Korintus 14 ayat 13, saudara-saudara. Demikianlah tinggal 3 hal ini, kata Paulus, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar dari antaranya adalah kasih. Paulus sebutkan ketiga karunia itu sebagai karunia yang masih diperlukan hingga saat ini. Karena karunia-karunia lain seperti nubuat, bahasa roh, dan lain-lain ia nyatakan dalam Kisah 13 ayat 8 sebagai karunia yang bakal berakhir, bakal lenyap, dan juga akan berhenti. Dan katanya kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi, saudara-saudara, jika Paulus sebutkan ketiga hal yang menurutnya tidak berkesudahan, seperti iman, pengharapan, dan kasih, maka karunia penyembuhan mengalami nasib yang sama dengan beberapa karunia lain yang dinyatakannya berhenti atau berakhir. Jadi itulah salah satu alasan dan fundamentasi penting jika hamba-hamba Tuhan dalam gereja reform menyebut bahwa bahasa roh, mujizat penyembuhan, dan jenis tanda lainnya hanya berlaku pada masa Rasul. Ini adalah zaman iman, saudara-saudaraku, di mana semua orang percaya tidak terikat lagi pada tanda-tanda yang kelihatan, melainkan berharap pada janji dan percaya pada perkataan firman tanpa harus melihat dengan matanya. Menurut Ibrani pasal 11 ayat 1, saudara-saudara, iman sesungguhnya sudah menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukan? Bahkan disebutkan di sana bahwa iman harus menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi jika sudah punya iman, maka orang hanya berpegang teguh pada janji-janji Allah yang masih akan Allah genapi ke depan tanpa membatalkannya. Apapun yang dinyatakan firman Tuhan tentang pekerjaan Kristus bagi keselamatan kita sudah cukup menjadi bukti dari janji-janji Allah yang belum kita lihat. Karena itu, saudara-saudara, Yohanes dalam Injilnya pasal 20 ayat 30 sampai 31 menyimpulkan bahwa tanda-tanda yang Yesus perbuat dan yang telah tercatat itu berguna supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes tegaskan bahwa memang masih banyak tanda lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam Alkitab. Ketegasan ini justru dimaksudkan bahwa tanda-tanda yang sudah tercatat dianggap cukup untuk iman kita. Walaupun ternyata masih banyak lagi yang Yesus perbuat dan tidak termuat dalam Injilnya. Jadi saudara-saudara, bila tanda yang diperbuat Yesus saja tidak perlu dicatat semuanya, maka itu harusnya tidak dibutuhkan lagi tanda-tanda dan mujizat-mujizat lain, saudara-saudara. Apalagi jika mujizat itu hanya diperjuangkan oleh orang-orang yang menganggap diri punya kuasa, yang menganggap diri punya kekuatan. Orang-orang ini seperti Pastor Andy Simon belum tentu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Bisa jadi orang ini adalah alat iblis yang dipakai untuk menyesatkan anak-anak Allah atau menyesatkan saudara-saudara.
Hati-hati saudara-saudara, karena iblis bisa menjelma menjadi malaikat terang untuk saudara-saudara. Dan dengan mudah saudara diseretnya pada kesesatan. Anda akan mengira mereka sebagai orang yang dipakai untuk menghantarkanmu makanan yang enak. Namun bisa jadi yang ditawarkan padamu adalah racun yang melemahkan atau mematikan imanmu. Karena itu saudara-saudara, saya tegaskan baik kepada saudara Andi Simon maupun saudara Berton Nababan dan kroni-kroninya agar berhenti menyesatkan orang-orang percaya. Yesus butuh kesembuhan orang-orang secara rohani, yakni pertobatan dan pengampunan mereka dari dosa-dosanya. Kesembuhan jasmania Tuhan percayakan kepada para dokter, para medis. Dan itu bukan pekerjaan Anda. Karena itu perintah Yesus kepada murid-murid adalah memberitakan Injilnya dan mengajar orang menuruti ajarannya. Ya, mengajar mereka seperti yang ia ajarkan kepada mereka. Tidak sebaliknya memandatkan karya penyembuhan ilahi sebagai pekerjaan mereka, tetapi mengajar dan memberitakan Injil. Yesus kehendaki adanya orang yang bertobat dari dosa-dosanya, bukan? Atau yang berhasil disembuhkan dan diselamatkan dari bahaya kebinasaan yang akan datang. Bisa saja Yesus menghindari para penangkapnya di Getsemani secara ajaib atau dalam sekejap melepas belenggu-belenggu yang mengikat tangan dan kakinya. Namun demikian Yesus tidak mempergunakan mujizat untuk menyembuhkan luka atau bekas paku atau lambungnya yang tertikam. Malahan ia menerima hal itu tanpa menghindarinya pula untuk keselamatan saudara-saudara. Yesus memerintahkan murid untuk memberitakan Injil tanpa bekal di pinggang dan juga tanpa tongkat, karena ia mengakui kuasa firman sudah cukup mendatangkan iman. Di hadapan musuh sekalipun Yesus menyuruh Petrus menyarungkan pedangnya, karena firman sudah cukup menjadi senjata ampuh dan pedang bermata dua. Ini saudara-saudara menjadi fakta penting untuk kita semua, bahwa pekerjaan yang baik buat keselamatan kita tidak seperti tukang sulap yang mengumbar kuasa dan kekuatan supranatural, tetapi melalui proses pekerjaan serius melibatkan tubuh dan jiwanya sebagai korban. Karena itu lucu sekali saudara-saudara bila jemaat Kristus ditawarkan kesembuhan jasmani dan menerima hal-hal yang menyenangkan belaka, sedangkan Yesus siap mati buat keselamatan mereka semua. Anda tidak bisa enak-enak saja sebagai orang yang telah diselamatkan, sedang Yesus sangat menderita untuk memikirkan kebaikanmu. Tawaran yang semacam ini akhirnya percuma saja saudara-saudara kalau mereka yang telah disembuhkan itu masih menemui kematian. Bukankah orang percaya harus menyangkal diri dan memikul salibnya, saudara-saudara? Jika penyakit dan penderitaan badani tidak sanggup mereka hadapi, melainkan selalu menginginkan mujizat, bagaimana mungkin mereka mampu menanggung beban penderitaan salib dan menyangkal diri mereka? Akan tetapi, inilah pekerjaan anak-anak Tuhan yang benar, yaitu bahwa kita semua harus siap menderita, bersedia menerima beban kehidupan sebagai konsekuensi dosa dan pelanggaran. Apalagi yang harus ditakutkan anak-anak Tuhan. Sehingga begitu gencar mencari kesembuhan, jika Yesus janjikan kebangkitan dan memenangkannya buat kita, maka kematian karena penyakit tidak menakutkan lagi, saudara-saudara. Sembuh oleh pelayanan dokter atau melalui mujizat sama-sama masih menuju pada bahaya yang sama, yakni kematian. Jadi pendeta-pendeta yang menawarkanmu kesembuhan badani atau harta kekayaan adalah orang-orang yang berusaha menipumu. Karena apa yang bakal mereka berikan adalah hal-hal yang memanjakanmu untuk menjadi manusia lemah dan bergantung pada dunia ini.
Ya, orang yang beriman adalah orang yang kuat. Tidak diajar untuk hidup bergantung. Kita semua hanya dapat dikuatkan melalui berbagai beban yang wajib kita hadapi sebagai salib Kristus. Maka berbahagialah kamu saudara-saudara bila Anda telah menerima dan mempercayai Yesus menurut ajaran Injil yang benar. Karena Injil menuntun orang untuk memiliki kesabaran menghadapi salib dan tekun menanti kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Amin. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai dan menguasai kehidupan iman saudara-saudara sekalian. Salam dan terima kasih.